Di lorong-lorong sempit kota yang sibuk, hiduplah seekor kucing liar yang gagah, bernama si Belang. Ia bukan kucing sembarangan. Corak hitam putih pada bulunya membuatnya terlihat seperti memakai topeng petualang sejati. Si Belang hidup dalam kebebasan mutlak. Ia tidur di atas atap seng yang hangat di siang hari dan berburu di pasar yang sepi saat malam tiba. Setiap hari adalah tantangan baru, setiap langkah adalah penemuan yang berharga. Si Belang menganggap dirinya raja di jalanan. Ia mengatur jadwalnya sendiri, tanpa perlu izin dari siapapun. Namun, kehidupan liar, seindah apapun kebebasannya, seringkali keras dan penuh perjuangan. Makanan harus dicari dengan susah payah, dan tidur sering terganggu oleh suara berisik atau tetesan hujan. Suatu sore yang dingin, si Belang berjalan melewati sebuah gerbang besi tinggi yang dicat warna hijau tua. Di balik gerbang itu, berdiri sebuah rumah indah yang megah, dikelilingi taman yang rapi dan terawat. Dari jendela kaca besar di lantai bawah, si Belang melihat pemandangan yang membuat perutnya keroncongan. Di atas karpet beludru yang tebal, terbaringlah seekor kucing Persia yang montok dengan bulu krem yang mewah. Kucing itu bernama Mimi, dan ia sedang menikmati semangkuk penuh tuna segar yang disajikan di mangkuk keramik berwarna biru muda. Aroma ikan yang gurih itu melayang keluar, menyentuh hidung si Belang dan membangkitkan rasa laparnya. Sungguh kehidupan yang menyenangkan, gumam si Belang. Tanpa berburu, tanpa takut kedinginan, hanya tuna dan kehangatan. Sejak saat itu, setiap sore si Belang selalu menyempatkan diri singgah di dekat rumah indah itu. Ia akan duduk di balik semak mawar dan mengamati rutinitas Mimi si kucing rumah. Mimi tidak pernah basah kuyup, tidak pernah kelaparan, dan tidak pernah harus lari dari kejaran anjing penjaga. Mimi hanya perlu berguling di sofa, mendengkur, dan menunggu mangkunya diisi kembali. Suatu malam, hujan turun sangat deras, mengubah jalanan menjadi sungai kecil yang dingin. Si Belang meringkuk di bawah tumpukan kardus, menggigil kedinginan dan merasa sangat kecil. Ia teringat kehangatan dan kelembutan karpet di rumah indah, dan hatinya diliputi keraguan. Apakah kebebasan benar-benar sebanding dengan rasa sakit dan kelaparan seperti ini? Keesokan harinya, karena rasa penasaran yang kuat, si Belang memberanikan diri mendekati jendela tempat Mimi biasa duduk. Mimi yang sedang malas-malasan di balik kaca, terkejut melihat si Belang yang tampak kurus, namun matanya penuh api kehidupan. "Halo," sapa Mimi dengan suara manja. "Kau pasti si kucing liar yang sering mengintai makananku." "Aku si Belang. Kau kelihatannya tidak pernah khawatir akan apapun," balas si Belang. Mimi tertawa kecil. "Mengapa harus khawatir? Di sini ada makanan tak terbatas, tempat tidur empuk, dan kasih sayang dari nyonya." Mimi menjelaskan bahwa kehidupannya adalah kandang emas. Semua kebutuhannya dipenuhi tanpa perlu usaha. Si Belang merasa iri. Ia membayangkan dirinya berjemur di karpet lembut itu, tanpa perlu lagi memanjat pagar tua yang berbahaya. Tiba-tiba, nyonya pemilik rumah membuka pintu belakang untuk membuang sampah. Si Belang yang terkejut, bukannya lari, malah secara refleks menerobos masuk ke dalam rumah. Nyonya terpekik, tetapi karena nyonya memang pecinta kucing, ia tidak mengusirnya. "Oh, lihatlah anak nakal ini. Mungkin kau kedinginan?" "Ya," kata nyonya lembut. Si Belang gemetar, namun ia segera terpana oleh kemewahan di sekelilingnya. Lantai yang bersih, udara yang hangat, dan aroma masakan yang lezat menyambutnya. Ia dijamu dengan semangkuk kecil susu hangat dan potongan daging ayam yang dimasak, bukan sisa-sisa di tempat sampah. Selama seharian itu, si Belang menjadi tamu nyonya. Ia merasakan nikmatnya kenyamanan yang selama ini hanya ia impikan. Ia mencoba tidur di bantal bulu yang empuk, tempat Mimi biasa tidur. Rasanya seperti tidur di atas awan. Si Belang mengamati Mimi. Mimi tidak perlu bersembunyi atau melawan siapapun. Namun, ada satu hal yang aneh. Mimi terlihat sedikit bosan. Rutinitas Mimi sangat teratur. Makan jam 7, tidur jam 9, bermain dengan bola benang yang sama setiap sore. Mimi tidak pernah tahu bagaimana rasanya harus berpikir keras untuk menemukan jalan pulang. Mimi tidak pernah merasakan sensasi kemenangan saat berhasil menangkap tikus yang cerdik. Si Belang diajak bermain oleh nyonya menggunakan tali yang diikatkan mainan. Permainan itu menyenangkan, tapi terasa terkontrol. Gerakannya dibatasi oleh panjang tali di tangan nyonya. Ketika malam tiba, nyonya mengunci semua jendela dan pintu. Si Belang merasa hangat, namun ia juga merasa terpenjara. Ia menatap keluar jendela, melihat gelapnya malam yang dulu ia kuasai sebagai wilayahnya. Di luar sana, angin berdesir, membawa aroma hujan yang baru turun dan bau tanah basah yang akrab. Bau-bauan itu, meskipun tidak seharum parfum di rumah ini, adalah bau kehidupan yang sebenarnya.
Si belang merindukan kebebasan untuk sekadar memilih jalannya sendiri. Jika ia lapar, ia bisa memilih untuk berburu atau menunggu derme. Jika ia mengantuk, ia bisa memilih atap atau semak. Di dalam rumah indah ini, semua sudah dipilihkan untuknya. Kenyamanan datang dengan harga yang mahal. Penyerahan kehendak. Keesokan paginya, Nyonya membawa keranjang cantik dan dengan lembut mencoba memasukkan si belang ke dalamnya. Hari ini kita ke dokter hewan, si belang, lalu kau akan punya kalung dan nama baru, kata Nyonya dengan suara penuh kasih. Insting liar si belang berteriak keras. Kalung, itu artinya kepemilikan. Itu artinya ia bukan lagi dirinya sendiri. Sekuat tenaga, ia melawan, cepat dan gesit. Ia melompat keluar dari pelukan Nyonya. Mimi si kucing rumah hanya menatap dengan mata bulat. Tidak mengerti mengapa ada kucing yang menolak kemewahan seperti ini. Si belang berlari panik mencari jalan keluar. Semua pintu tertutup rapat. Ia berlari ke loteng, melewati tumpukan barang-barang antik yang berdebu dan sunyi. Di sana, ia menemukan sebuah lubang ventilasi kecil yang biasanya tertutup oleh kawat kasa. Kawat kasa itu sudah tua dan berkarat. Ini adalah satu-satunya celah menuju kemerdekaan. Si belang menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang ia pelajari dari hidup di jalanan. Dengan cakar dan giginya, ia mulai merobek dan menarik kawat kasa yang menghalanginya. Suara robekan itu pelan, tetapi bagi si belang, itu adalah simfoni kebebasan yang ia perjuangkan. Setelah beberapa menit penuh perjuangan yang mendebarkan, lubang itu cukup besar untuk dilewati. Si belang merangkak keluar, melewati debu dan sarang laba-laba, menuju udara pagi yang dingin. Ia jatuh dengan lembut di atas atap genteng. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sukacita. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah indah yang damai dan mewah di bawahnya. Mimi masih duduk di jendela, menatap kebingungan seolah melihat hantu. Si belang mengeong keras, bukan mengejek, tetapi seolah berkata, terima kasih atas tuna hangatnya. Tapi ini adalah jalanku. Ia kemudian melompat dari atap ke atap, merasakan angin menerpa bulunya. Angin ini dingin, tetapi ia bebas. Angin ini liar, sama seperti jiwanya. Si belang terus berlari, hingga akhirnya sampai kembali ke lorong sempit yang ia sebut rumah. Ia melihat tumpukan kardus yang kemarin membuatnya menggigil. Hari ini, kardus itu tampak seperti singgasana. Ia lapar, tetapi rasa lapar itu terasa nikmat. Karena itu adalah rasa lapar yang diperjuangkan. Ia haus, tetapi air dari genangan di pinggir jalan terasa segar. Karena ia bebas meminumnya. Ia tahu, Nyonya di rumah indah itu pasti baik dan penuh kasih sayang. Tetapi kasih sayang yang dikontrol adalah ikatan, bukan dukungan. Si belang akhirnya mengerti, kenyamanan yang datang tanpa usaha adalah penjara yang terbuat dari emas. Sementara kebebasan, meskipun seringkali membawa kesulitan, adalah hadiah yang tak ternilai. Ia lebih memilih tidur dengan satu mata terbuka di bawah bintang, daripada tidur nyenyak di dalam kerangkeng yang tertutup. Ia menghargai keberanian yang ia butuhkan untuk mencari makanan, dan kebijaksanaan yang ia butuhkan untuk menghindari bahaya. Kekuatan sejati seekor kucing, pikirnya, bukan terletak pada seberapa bersih bulunya, tetapi pada seberapa cepat ia dapat berlari dan seberapa mandiri ia dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Ia menemukan seekor tikus kecil yang berlari di bawah tumpukan kayu tua. Si belang memasang mode berburu, matanya tajam, gerakannya senyap. Ini adalah kegembiraan murni yang tidak bisa dibeli dengan semangkuk tuna termahal sekalipun. Ia berhasil menangkap tikus itu. Itu bukan makanan mewah, tapi itu adalah hasil kerja kerasnya. Si belang makan dengan lahap, puas dan bangga dengan dirinya sendiri. Kehidupan liar tidak menjanjikan apapun selain tantangan. Dan itulah yang ia cintai. Ia bebas untuk gagal, bebas untuk berhasil, dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Ia tidak terikat oleh jam makan, tidak terikat oleh aturan rumah, dan tidak terikat oleh nama pemberian orang lain. Kebebasan adalah angin yang menusuk tulang, tetapi juga udara yang memenuhi paru-paru. Dan bagi si belang, udara itu lebih penting daripada bantal paling empuk di dunia. Maka, ia melanjutkan perjalanannya, menyambut tantangan hari baru dengan semangat yang menyala-nyala. Ia adalah si belang, kucing liar yang memilih kebebasan. Karena harta paling berharga di dunia ini bukanlah emas atau tuna, melainkan kemerdekaan untuk menjadi diri sendiri.